Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di pembahasan tajwid di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina. Di sini ada lafadz ulai. Kita bahas la ini dulu. Di mana la ini berupa huruf lam yang berharokat berdiri, atau ada huruf yang berharokat berdiri. Ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Setiap ada huruf di mana huruf itu berharokat berdiri dibaca matobi'i seperti ini ya, atau dibaca panjang. Juga ada di bawah juga ada. Kemudian matobi'i la ini berjumpa dengan huruf hamzah. Ini bukan mat tobi'i lagi, melainkan menjadi mat wajib muttasil. Jadi lai dibaca mat wajib muttasil, yaitu alasannya ada mat tobi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di satu kalimah. Jadi artinya muttasil ya, muttasil itu gandeng. Gandeng yang bagaimana? Gandeng itu antara mat tobi'i ini berjumpa dengan hamzah itu satu kata atau satu kalimah, yaitu gandeng, yaitu terangkai di dalam satu kalimah. Jadi lafal ulaika itu satu kalimah, di mana di dalam satu kalimah itu ternyata ada mat tobi'i berjumpa dengan hamzah. Ini dinamakan mat wajib muttasil ya. Ini ada tulisannya mat ini ya. Adapun untuk panjangnya mat wajib muttasil ini ada angka 5, yaitu panjangnya yaitu 5 harokat, 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Ulaika, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya mat wajib muttasil itu kapan ada mat tobi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di dalam satu kalimah. Adapun untuk nadhamnya mat wajib muttasil wa intalahul hamzu fi kalimatih fa wajibun muttasilun kajaati ya. Untuk seputar mat wajib muttasil ya, itu sudah kami bahas di episode ke-5 dan ke-6. Kemudian di sini ada ulaikal ladzina. Di sini ada sebuah kalimat, kita geser sedikit. Ya. Di mana kalimat ini diawali alif lam, ini ada Allah, ada alif lam. Ini dibaca idgham samsiyah. Allah dibaca idgham samsiyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf lam, di mana untuk huruf lam ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Di mana untuk seputar idgham samsiyah ya dan idhar qamariyah itu sudah kami bahas di episode ke-6, di mana untuk polanya, jadi setiap kalimat dulu ya, setiap kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam seperti ini. Nah, itu ini aja juga ya. Itu ada 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qamariyah. Untuk idhar qamariyah itu polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam ini berjumpa dengan huruf qaf, di mana huruf qaf ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Sementara yang untuk idgham samsiyah polanya seperti ini, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf lam, di mana huruf lam ini termasuk huruf idgham samsiyah. Di mana untuk cara mudahnya mengenal bacaan apakah itu idgham samsiyah, apakah itu idhar qamariyah, yaitu cukup ini saja. Di mana untuk polanya, cara mudahnya untuk mengenal idgham samsiyah, yaitu setelah alif lam dia berjumpa dengan huruf yang bertasdid.
Saya ulang, untuk yang idgham samsiyah itu polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara yang untuk idhar qamariyah polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini pola untuk idhar qamariyah. Dimana untuk kaidahnya idgham samsiyah ya, idgham samsiyah kaidahnya kapan ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tifsum masil rahman tafuh tifdani am daksu adhoni yur syarif al karom. Sementara yang untuk ini idhar qamariyah itu kaidahnya kapan ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham fi abri hajjaka wa khaf aqimah. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah yang masih bingung, itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya, beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada alladzi. Nah, di sini ada zi. Di mana zi ini ya, zi ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada ya mati ini yang didalih huruf yang berharakat fathah. Ya, ini ya. Kita geser dulu ya. Iya. Saya ulang. Zi ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada ya mati atau ada ya sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Adapun untuk panjangnya matobi'i yaitu satu alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Alladzi, seperti itu. Kalau tidak ada yaknya matobi ini, huruf dal yang berharokat kasroh ini dibaca pendek, 1 harokat, alladzi. Berhubung ada yaknya matobi, maka huruf dal ini dipanjangkan, alladzi, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya matobi itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Jadi hurufnya matobi itu ada 3 ya. Yang pertama berupa alif seperti ini, dimana alif ini menjadi hurufnya matobi, yaitu syaratnya berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi lafadz ma ini adalah terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf mim berharokat fathah, huruf kedua ini alif. Lah alifnya ini sebagai hurufnya matobi atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan ya, ma, seperti itu dipanjangkan. Kalau ma ini tidak ada alifnya ini, maka dibaca pendek hanya 1 harokat, ma, seperti itu. Berhubung ada alifnya, di mana alif matobi ini berfungsi untuk memanjangkan bacaan, maka dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan, ma, seperti itu. Kemudian hurufnya matobi yang kedua berupa ya mati seperti ini, dimana untuk ya mati ya, ya mati ini menjadi hurufnya matobi, syaratnya berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, tadi sudah kita bahas. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga berupa wawu mati seperti ini, dimana untuk wawu mati menjadi hurufnya matobi, yaitu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Jadi dipanjangkan juga kulu ya. Kalau ada wawu mati ini sama-sama wawu mati, kalau dia didahului huruf yang berharokat fathah ini bukan matobi'i ya. Jadi saya ulang, hurufnya matobi yang ketiga itu berupa wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca matobi'i. Untuk seputar matobi yang masih bingung sudah kami bahas di episode pertama, kedua, dan ketiga ya. Untuk cara mudahnya mengingat dimana untuk hurufnya matobi ada 3. Yang pertama alif itu gandengannya dengan fathah, kalau ya mati gandengannya dengan kasroh, kalau wawu mati gandengannya dengan dhammah. Adapun untuk nadhamnya matobi itu wasyatuha iskanu wawin ba'da dham wasaknu ya'in ba'da kasril multazam wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha likulli jama'ah ya. Kita geser lagi ya. Kemudian ini ya. Di sini ada lafal ishtarawul dhalalah. Iya.
Ishtarawul dhalalah. Di sini ada ishtara. Ini ada huruf ra yang berharakat fathah. Ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Artinya tafkhim itu tebal, ra yaitu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas, ra. Itu untuk menebalkan huruf ra yang berharakat fathah. Saya ulang, ra dibaca tafkhim alasannya ada huruf ra yang berharakat fathah, di mana untuk polanya atau kaidahnya ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola. Yang pertama seperti ini, yaitu berupa huruf ra yang berharakat fathah. Yang kedua ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian yang ketiga berupa ra yang berharakat dhammah. Yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasal. Kemudian ada yang keberapa? Yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf istilah ya. Huruf istilah itu khussadatin gitu. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harakat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harakat fathah. Saya ulang, untuk huruf yang ra tafkhim yang ke-8 itu berupa ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harakat fathah. Dari ke-8 ra yang dibaca tafkhim itu tadi, itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Ya ulang, ra dibaca tafkhim alasannya ada huruf ra yang berharakat fathah. Kemudian di sini ada ishtarawul dhalalah. Di sini ada lafal al-dhalalah, ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam. Ada alif lam ya, kita geser sedikit ya. Tadi sudah kita bahas setiap ada kalimat di mana kalimat itu ada alif lam. Ini ada al-dhalalah. Di belakang juga ada alif lam bil huda ya. Ada. Ya, tadi sudah kita bahas di mana untuk setiap kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam, di situ ada 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya ada idgham samsiyah. Polanya seperti ini, yaitu setelah untuk polanya untuk yang lebih mudah bagi idgham samsiyah itu ya ini, yaitu setelah alif lam itu berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini cara mudah untuk mengenal idgham samsiyah. Saya ulang, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini adalah idgham samsiyah. Sementara yang untuk idhar qamariyah seperti di belakang ini, yaitu polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Jadi bil huda, bilhu dibaca idhar qamariyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ha, di mana huruf ha ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Kalau yang ini al-dha dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf dhad ya, di mana untuk huruf dhad ini termasuk dalam hurufnya idgham samsiyah. Tadi kalau kita menghafalkan hurufnya idgham samsiyah ada 14, hurufnya idhar qamariyah juga ada 14, kita menghafalkan sulit. Maka cara mudahnya tadi untuk yang idgham samsiyah, yaitu setelah alif lam polanya berupa huruf yang bertasdid. Ini cara mudah. Sementara yang untuk idhar qamariyah polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kemudian di sini ada al-dhala, yaitu ada huruf yang berharokat berdiri. Ini dibaca panjang atau dibaca mautubiin, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Dhala seperti itu ya. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia ini diringkas dengan harokat berdiri ya. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah itu harokatnya lam ini miring seperti ini. Akan tetapi setelah harokat fathahnya di sini ada alifnya kecil ya. Di situ menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca mautubi'i ya.
Untuk yang Al-Quran cetakan Indonesia ini, walaupun di sini tidak ada alifnya, akan tetapi yaitu diringkas dengan harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa cara bacanya juga dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Al-dola seperti itu ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini juga ada, itu dibaca matobi'i. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Ini juga ada ya. Kemudian di sini ada wal'adha. Ini ya. Ini ada dua, kecil sedikit ya. Ada dua kalimat di mana kalimat ini sama-sama diawali alif lam ya. Wal'adzab bil maghfirah. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini sama-sama diawali alif lam. Ini ada wal'a atau al'a. Di sini ada bilma atau alma ya, sama-sama kalimat ini diawali alif lam. Ini juga sama dibaca idhar qamariyah. Kalau yang ini dibaca idhar qamariyah itu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ain. Di mana huruf ain ini termasuk hurufnya idhar qamariyah ya. Wal'a seperti itu ya. Ini juga bil maghfirah. Di sini ada bilma. Ini juga jadi baca idhar qamariyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Di mana huruf mim ini juga termasuk hurufnya idhar qamariyah. Kemudian wal adza. Di sini ada za, yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Panjangnya matobi'i yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wal adza seperti itu. Kemudian di sini ada bil maghfirah. Nah, ini ada huruf ro yang berharokat fathah lagi. Ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Dimana untuk menebalkan huruf ro yang berharokat fathah ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya. Bil maghfirah seperti itu. Di sini ada huruf ghin yang mati. Bil mau seperti itu. Ini dibaca idhar halki ya, dimana alasannya yaitu berupa ada huruf halak yang mati. Ini dibaca idhar atau dibaca jelas. Adapun untuk kaidahnya idhar halki itu kapan ada huruf halak yang mati maka dibaca idhar halki. Dimana kalau halki itu artinya huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, semuanya itu dibaca jelas. Jadi apabila ada huruf halak yang mati itu cara bacanya dibaca jelas atau dibaca idhar, namanya adalah idhar halki. Untuk nadhumnya idhar halki wa dhahir li harfi halki kasfa anna ya bil maghf itu jelas. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf ghin ini keluarnya berasal dari tenggorokan bagian atas. Bil mau seperti itu. Kemudian di sini ada fama, ada bacaan mat ya. Selanjutnya apa? Dimana ini matobi dulu ya. Fama. Jadi ma ini dibaca matobi. Yaitu alasannya ada alif ini. Alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi. Akan tetapi matobi ini setelahnya berjumpa dengan hamzah. Kita geser dulu fama. Nah ini berjumpa dengan hamzah ya. Fama asbarahum 'alan nar. Jadi tadi fama a itu dibaca mad jaiz munfasil, yaitu alasannya ada matobi tadi ma berjumpa dengan hamzah ini yang terangkai di dua kalimat yang berbeda. Sedikit ya. Saya ulang. Tadi ada fama, ma itu tadi dibaca matobi, kemudian matobi berjumpa dengan hamzah ini dinamakan mad jaiz munfasil. Artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Pisah itu antara matobi, ma dan hamzah ini itu berpisah, yaitu terangkai di dua kalimat yang berbeda. Di mana lafal fama itu kalimat yang pertama, lafal asbarohum ini adalah kalimat yang kedua. Nah, di antara dua kalimat yang berbeda ternyata ada perjumpaan matobi tadi ma berjumpa dengan ini a. Nah, ini namanya adalah mad jaiz munfasil.
Adapun untuk kaidahnya mad jaiz munfasil itu kapan ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah yang terangkai di dua kalimat yang berbeda dinamakan mad jaiz munfasil ya. Adapun untuk nadhumnya mad jaiz munfasil wa intala huwa bi ukhra tasala fajaiyun munfasilun kala ila. Kemudian di sini ada asbarahum. Di sini ada ra, yaitu ada huruf ra yang berharakat fathah dibaca tafkhim, dibaca atau dibaca tebal, alasannya ada huruf ra yang berharakat fathah. Kemudian asbarahum a. Di sini ada hum a, yaitu ada mem mati. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ain, ini dibaca idhar syafawi. Huma dibaca idhar syafawi, alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf ain ya. Dimana untuk apa artinya idhar ya. Idhar itu artinya jelas. Jelas yang bagaimana? Jelas itu mem mati ini ya, cara bacanya dibaca jelas ya. Huma seperti itu. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yaitu cara bacanya mem mati ini tidak boleh disamarkan. Asbarahum a, seperti itu. Jadi hum a tidak boleh. Yang benar dibaca jelas hum a, seperti itu. Adapun untuk syafawi ya, syafawi itu artinya bahwa huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun untuk kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf hijaiyah yaitu selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi, di mana huruf hijaiyah itu ada 28. Kemudian selain mem dan ba ya, dikurang mem dan ba itu berarti ada 26. Termasuk huruf ain itu masuk hurufnya idhar syafawi. Dimana untuk idhar syafawi masih bingung sudah kami bahas di episode ke-33. Adapun untuk nadhumnya idhar syafawi wa dahillata baqil hurufi kulliha, kita geser akhir ayat ya. Asbarahum 'alan nar. Di sini ada sebuah kalimat lagi, di mana kalimat ini ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid atau berjumpa dengan huruf nun, ini dibaca idgham samsiyah. Dibaca idgham samsiyah alasan ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Tadi kita bahas, ini juga ada ya. Setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dibaca idgham samsiyah. Kemudian alan, di sini ada huruf nun yang bertasdid, ini dibaca hunah. Apa artinya hunah? Hunah itu artinya ada suara berdengung. Adapun untuk panjangnya dengung ini adalah ada angka 2, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Alan, seperti itu. Jangan terlalu kecepatan, jangan alan nah, jangan, tapi alan baru nab, seperti itu. Ya ini ya sama-sama idgham samsiyah ya, yang ini idgham samsiyah, yang ini juga idgham samsiyah. Kalau yang ini tidak ada dengungnya, tidak ada gunahnya, biasa ishtarawudha, seperti itu. Kalau yang ini ada dengungnya, alan, nah, jangan dibaca cepat alan, nah jangan, tapi alan, seperti itu ya, sama-sama idgham samsiyah. Tapi untuk huruf nun atau huruf mim itu ada dengungnya, sementara selain huruf itu seperti ini itu tidak ada dengungnya atau tidak ada gunahnya. Kemudian ya ini ya, untuk kaidahnya gunah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid atau ada huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya gunah ada 2, yang pertama huruf mim, yang kedua huruf nun dengan syarat bertasdid. Adapun untuk nadhumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida ya. Jadi artinya gunnah itu ada suara berdengung, panjangnya dengung itu adalah 2 harokat. Untuk seputar gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-7 ya. Kemudian alan nar. Di sini ada na ya. Di mana na ini ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Jadi na dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah.
Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf ro, di mana huruf ro yang berharokat kasroh ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf ro ini harus mati atau harus disukunkan. Kenapa kok harus disukunkan atau harus mati? Karena posisi wakaf. Jadi huruf apapun apabila kita berhenti atau wakaf, baik harokat kasroh seperti ini atau harokat doma atau harokat fathah atau tanwin doma atau tanwin kasroh, semuanya harus disukunkan kalau apabila dia wakaf, kecuali pada huruf yang bertanwin fathah ya. Maka huruf ro ini harus disukunkan karena posisi wakaf. Maka yang terjadi di sini apabila digabungkan antara mat tobi'i dengan huruf yang diwakafkan, ini bukan mat tobi'i lagi, melainkan menjadi mat arid lisukun. Jadi nab dibaca mat arid lisukun, yaitu alasannya ada mat tobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kalau ini ya, kalau sudah menjadi mat tobi'i, kalau sudah menjadi mat arid disukun ya, itu ada 3 wajah bacaan. Yang pertama itu boleh dibaca tul. Apa artinya tul? Tul itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Seperti contoh alan, seperti itu. Wajah yang kedua boleh dibaca tawasud, yaitu artinya sedang, panjangnya yaitu 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Seperti contoh alan, seperti itu. Atau wajah yang ketiga boleh dibaca qasar, artinya pendek, yaitu panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti contoh alan, seperti itu. Kemudian di samping di sini baca mat arid sukun, juga ini ada roknya, ini dibaca tafkhim ya. Dibaca tafkhim ini alasannya ini yaitu ada huruf ro yang ada ro wakaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat fathah ya. Nah, ini polanya tadi di depan sudah kita bahas. Ini pola ro tafkhim yang dibaca tafkhim yang pola ke-8 ini ya. Tadi saya ulang ya ini ya. Jadi untuk huruf ro yang dibaca tafkhim itu polanya ada 8. Yang pertama tadi ini berupa huruf ro yang berharokat fathah. Yang kedua ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ro yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang kelima ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Yang keenam ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Yang ketujuh ada ro wakaf yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang ke-8 ini yaitu berupa ro wakaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah ya, selain huruf ya ya ini. Ini kan alif hurufnya. Saya ulang, yang ke-8 pola ro yang dibaca tafkhim itu ada ro wakaf yang didahului huruf yang mati ini selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Kalau ini berupa huruf ya maka ini dibaca tarkik ya. Contohnya nair malah tarkik. Berhubung ini ada ro wakaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah, dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Cara bacanya ini alan ya, dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Kita bahas makharijul hurufnya ya. Yang pertama di sini ada huruf hamzah. Dimana untuk seputar makharijul huruf yaitu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 ya. Di situ ada videonya, kami tunjukkan ada videonya ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, ini hanya mengulang saja. Yang pertama di sini ada hamzah. Hamzah itu keluarnya huruf itu berasal dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan itu tenggorokan paling bawah. Di mana tenggorokan bagian paling bawah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya, mana ha. Nah, ini ya, iya. Ini yang terkenal huruf halak, yaitu huruf halak itu artinya huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan.
atau yang terkenal huruf idhar di mana hurufnya itu ada 6, yaitu ada hamzah, ada ha, ada ha, kha, ain, ghin. Itu semuanya adalah huruf idhar atau semuanya itu adalah huruf halak, yaitu semuanya itu berasal dari tenggorokan semuanya. Walaupun sama-sama berasal dari tenggorokan, keenamnya itu tadi, akan tetapi dibedakan untuk tenggorokan bagian atas ya, itu ditempati 2 huruf, yaitu ini huruf ghin ini dan huruf kha. Kemudian turun sedikit berada di tengah tenggorokan, itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain, mana huruf ain? Ya, ini ya. Dan huruf ha. Kemudian turun lagi ke tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A, I, U, B, U, An, Ani, A, Na, Min, Al, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Kemudian untuk huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. La, li, lu, bel, lu, lal, li, lal, na, min, al, mul, ni, ma, li, lal, la, ni, la. Kemudian huruf hamzah. Huruf hamzah ini keluarnya tadi sudah itu berasal dari pangkal tenggorokan ya. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Dimana untuk lidah yang berada di lidah bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf qaf ini ya. Yang paling mentok huruf qaf, kemudian maju sedikit huruf kaf ya. Tapi keduanya ini sama-sama berasal dari pangkal tenggorokan atau pangkal lidah, yaitu lidah bagian belakang ya. Kaki, kubek, ku, kang, kanikak, naminal, muk, nima, ki, kang, kanika. Kemudian huruf lam tadi sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Sekarang huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, dimana ujung gigi seri atas itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf dho, huruf dal ini dan huruf sa ya. Ya ulang, huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas ya. Za, zi, zu, pez, zu, za, zani, zaz, na, min, al, muz, ni, ma, zi, za, zani, za. Ini ikhfa-nya ini adalah ikhfa ausat ya. Ikhfa yang pertengahan, dia tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Madziza, zanida, bukan madzizang, bukan, atau ikhfa ala madzizan juga bukan, tapi pertengahan. Madziza, zanida, seperti itu. Kemudian huruf ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Di mana tengah lidah itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya ya. Ya, yi, yu, bei, yu, yai, yani, yai, na, min, al, muy, ni, ma, yi, yai, yani, ya. Kemudian huruf nun, huruf ini sama dengan huruf lam ini tadi, yaitu berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani, nupen, nunan, naninan, naminal, munni, maninan, nanina. Kita geser lagi. Kemudian huruf shin ya.
Huruf shin ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Kalau yang ada titiknya 3 ini berasal dari tengah lidah. Kalau yang tidak ada titiknya itu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bagian bawah ya. Tadi saya ulang, huruf shin ini keluarnya berasal dari tengah lidah. Di mana tengah lidah itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf shin ini dan huruf ya ini dan huruf jim ya. Berasal dari tengah lidah. Sha, shi, shu, pesh, shu, sha, shani, shash, na, minal, mush, ni, ma, shi, sha, shani, sha. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bagian atas, di mana pangkal gigi jari bagian atas itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf ta ini, kemudian huruf to dan huruf dal ya. Mana huruf dal? Ada ya. Ya. Saya ulang, huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bagian atas. Ta, ti, tu, bet, tu, tan, tani, tat, na, minal, mut, ni, mati, tan, tanita. Untuk ini ifanya adalah ifa a'la, yaitu samarnya lebih dominan daripada dengungnya ya. Mati, tan, tanita, seperti itu. Kemudian huruf ro. Huruf ro ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Allah, ri, Allah, ber, Allah, ri, Allah, na, minal, mul, ni, mari, rar, Allah, ni, Allah. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya, dimana untuk huruf yang berasal dari kedua bibir itu sebenarnya ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba dan huruf mim ini ya. Saya ulang, huruf yang berasal dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf mim, huruf ba dan huruf wawu. Akan tetapi dibedakan ya, walaupun sama berasal dari kedua bibir, akan tetapi dibedakan untuk huruf wawu ini, yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Kita bilang wa itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah berperan, akan tetapi dia renggang alias tidak nempel ya, atau tidak rapat. Wa seperti itu. Sementara untuk huruf ba dan huruf mim ini itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, di mana kedua bibir baik bibir atas atau bibir bawah berperan, kemudian dia rapat dulu ya, kedua bibir rapat dulu. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu bibir atas dan bibir bawah rapat dulu. Saya ulang, huruf yang keluar berasal dari kedua bibir ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba dan huruf mim. Tapi dibedakan untuk huruf mim dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, sementara untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Ya, ulang ya, huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wawi, wabau, waw, wani, waw, na, minal, mun, ni, ma, wi, waw, wani, wa. Kemudian huruf dot. Huruf dot ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geram bagian atas ya, dimana untuk tepi lidah itu hanya 1 huruf ini saja ya. Allah, tepi lidah, kemudian dia menyentuh gigi geram bagian atas. Allah, li, Allah, bel, Allah, ni, Allah, na, minal, mul, ni, maldi, Allah, ni, Allah. Kemudian huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, tadi sudah ya. Huruf ta juga sudah berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bagian atas. Huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat.
Babi bu bebe bu bem beni bebe naminal mubni ma bi bem beni bem. Kita geser lagi ya. Kemudian huruf lam tadi sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf H. Huruf H ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya. Dimana pangkal tenggorokan bagian bawah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf H ini dan huruf hamzah ya. Ha hi hu bam hu han hani ha naminal muh nimahihan haniha. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya tadi. Untuk gigi seri bagian atas itu ada 3 huruf, itu huruf dal ini, kemudian huruf to dan huruf ta ya. Dan ti tu bete tu ten teni tente naminal mutni mati dan teni ten. Kemudian huruf au tadi sudah berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam juga sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ain ya, huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah ya, dimana tenggorokan bagian tengah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain ini dan huruf h ya. Ai au ba au an ani a naminal mu'ni ma'i an ani am. Kemudian huruf dal tadi sudah belum ya, huruf dal ya. Sudah ya deh. Huruf dal itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya tadi sudah. Huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Selanjutnya untuk huruf ba ya, ba sudah berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf lam berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf mem keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma mi mu bem mu mem mani mem naminal mumni ma mi mam mani mam. Kemudian huruf ghin. Huruf ghin ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian atas ya, dimana tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf ghin ini dan huruf kha. Ghi gu bel ghughon ghani ghal naminal mul nima ghighon ghani gham. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri bagian atas ya. Tadi ini kedua ini pak di bibir, tapi untuk huruf fa ini 1 bibir saja ya. Tadi beda dengan huruf ba ini ya. Kalau huruf ba, huruf mem, huruf wawu ini itu yang berperan adalah kedua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah berperan. Sementara untuk huruf fa ini yang berperan hanya 1 bibir yang bagian bawah saja ya. Akan tetapi bibir bawah yang bagian dalam kemudian menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Saya ulang, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Fa fi fu bef fu fa fani faf naminal muf nima fi fa fani fa. Ini fa-nya ifa ausat ya.
Kemudian huruf ra. Huruf ra ini tadi sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta juga sudah berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi di bagian bawah. Huruf fa tadi sudah, yaitu berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi jari bagian atas. Untuk huruf mim juga sudah berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita geser lagi. Alhamdulillah. Kemudian huruf hamzah. Inilah sekalian ya. Untuk huruf hamzah tadi sudah berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf shad ya, huruf shad belum. Huruf shad ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bagian bawah, di mana pangkal gigi jari bagian bawah itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf shad ini, dan huruf sin dan huruf za ya. Ya, ini huruf za, atau yang terkenal di ketiganya itu huruf shafir ya. So ya. So si so bels so sa sa ni sos na minal musnima si sa ni sa. Kemudian huruf ba tadi sudah berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ra juga sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ha juga sudah berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf mem juga sudah berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ain berasal dari tengah tenggorokan. Huruf lam berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut juga sudah ya. Kita geser lagi, berada di akhir ayat. Untuk huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulutnya. Orari arumper arurar ararirar naminal murni marirar araniram. Sadaqallahul azim. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.